Indonesia merupakan negara majmuk. Keberadaan agama dan kepercayaan merupakan salah satu bukti kemajuan bangsa. Pemerintah Indonesia telah secara sah memberikan pengakuan terhadap agama dan kepercayaan di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Di Indonesia juga terdapat kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Lantas, bagaimana pengakuan terhadap kepercayaan tersebut? Pemerintah telah mengupayakan pencantuman penghayat kepercayaan dalam kolom KTP. Dilansir dari liputan6.com, pencantuman kolom kepercayaan pada KTP elektronik merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dengan adanya putusan tersebut, maka KTP elektronik bagi penghayat kepercayaan dicantumkan elemen data pada kolom kepercayaan. Tahukah Anda apa saja ketentuan yang mengatur tentang keberadaan agama dan kepercayaan di Indonesia? Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Pak Dimas. Kali ini kita akan belajar materi PPKN kelas 10 mengenai ketentuan-ketentuan pokok dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang agama dan kepercayaan di Indonesia. Negara Indonesia menjamin kemerdekaan beragama dan menjalankan ibadah dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jelas, dalam hal ini seharusnya negara memberi kebebasan bagi perlindungan warga negaranya untuk beragama, menganut kepercayaan, serta menjalankan ibadah sesuai keyakinan yang dianutnya. Terlepas dari situasi negara saat ini, yang memang ada beberapa kasus diskriminasi dan tidak ada perlindungan bagi kelompok dengan agama dan kepercayaan tertentu. Ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat kalian lihat dalam pasal 28E ayat 1 dan 2, intinya tentang kebebasan memeluk agama dan meyakini kepercayaan. Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemerdekaan agama juga merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia. Makanya juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal 4 tentang hak beragama. Pasal 22 ayat 1 dan 2 tentang kebebasan dan jaminan. Pasal 55 tentang hak anak untuk beribadah. Nah, silakan detail isinya kalian searching sendiri di Google. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok yang terdapat dalam undang-undang tersebut, maka seharusnya diskriminasi terhadap agama dan kepercayaan kelompok tertentu di Indonesia sudah tidak ada lagi. Nah, angin segar juga datang bagi penghayat kepercayaan. Karena pada November 2017 secara nasional, pencantuman aliran kepercayaan pada kolom agama di KTP telah dikabulkan Mahkamah Konstitusi lewat uji materi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Ini semakin membuktikan dan memperjelas bahwa ketentuan-ketentuan dalam undang-undang harus dilaksanakan. Beberapa contoh aliran yang cukup besar, diantaranya seperti Sunda Wiwitan dan Buhun yang dianut orang-orang Sunda, Kejawen yang dianut masyarakat Jawa, Marapu yang merupakan agama asli dari Pulau Sumba, Kaharingan dan Tolotang yang berasal dari Kalimantan, Ogamu Malim atau Parmalim dari suku Batak, dan Madrais yang merupakan agama Jawa Sunda. Selain aliran-aliran tersebut, masih banyak lagi aliran kecil di Indonesia yang juga merupakan bagian dari penghayat kepercayaan. Walaupun secara identitas keberadaannya telah diakui, dibutuhkan edukasi lebih lanjut pada masyarakat luas terkait keberadaan para penghayat kepercayaan. Hal tersebut harus dilakukan untuk mendorong sikap terbuka masyarakat terhadap mereka sehingga tak ada lagi diskriminasi
yang diterima oleh para penghayat. Nah, kebebasan beragama dan menganut kepercayaan ini termasuk hak yang paling asasi karena menyangkut hubungan manusia dengan penciptanya. Kebebasan beragama merupakan sebuah kondisi bebas, merdeka, tanpa paksaan, dan intimidasi dari siapapun. Kebebasan ini juga merupakan kebebasan yang bertanggung jawab karena secara sadar melakukan pilihan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia dan warga negara hendaknya mampu menghargai dan menghormati agama dan keyakinan yang dimiliki oleh orang lain. Kita juga harus bisa berpartisipasi dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama, dimulai dari lingkungan terdekat kita masing-masing. Harapannya, akhirnya persatuan dan kesatuan bangsa akan semakin kukuh.